Durasi film ini adalah 92 menit. Sinopsis dalam film ini yaitu setahun setelah kejadian di film pertama, Risa seorang gadis indigo tinggal bersama adiknya Riri dan 3 teman hantunya, Peter, William, dan Johnson, yang berada di Bandung. Karena ibu Risa dan Riri, Eli, sedang ikut ayah karena dinas keluar negeri, mereka sering mengunjungi kediaman bibi mereka, Tina, yang juga terletak di Bandung. Tina tinggal bersama dengan suaminya, Ahmad, dan putra mereka, Angki. Riri saat ini sedang belajar balet dan menjadi kesal ketika Risa mempermalukannya pada saat latihan dengan menjerit setelah dia dikejutkan oleh arwah penari yang mendiami teater balet. Sementara itu, Risa mengetahui bahwa Peter, William, dan Johnson berteman dengan dua hantu Indo baru, Hendrik dan Hans, tanpa sepengetahuannya. Setelah beberapa kali mengunjungi kediaman Tina, Risa menyadari bahwa Ahmad berperilaku tidak wajar. Ahmad menjadi pendiam dan sering mengurungkan diri di pavilion belakang rumah. Dia juga menaruh vas-vas bunga setiap malam di penjuru rumah. Sebelum mengakhiri pemakaman nenek, Risa memergoki Ahmad berjalan dengan seorang wanita dan menduga bahwa dia berselingkuh. Hal tidak wajar juga terjadi di rumah Tina. Tetapi anehnya Risa tidak dapat melihat siapa pelakunya. Kejadian berujung ketika Tina mengalami trauma setelah bertemu dengan arwah yang harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Di rumah sakit, Risa bertemu dengan seorang pemandi mayat yang juga memiliki kemampuan indigo. Dia menjelaskan bahwa hantu yang kuat dapat memilih apakah mereka ingin bau danur mereka dicium oleh manusia atau tidak, sehingga Risa harus melakukan memadah atau mendalami kekuatannya. Muak dengan apa yang menimpa keluarganya, Angki meminta Risa untuk menggunakan bakat indigonya agar dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hantu yang Risa biarkan merasukinya mengatakan bahwa dia akan membunuh Ahmad tidak lama lagi. Risa kemudian menunjukkan Angki buku harian yang dia ambil dari Ahmad beberapa hari lalu. Dalam buku, Ahmad memuja seorang wanita bernama Elizabeth yang akan berulang tahun ke-23 dan berencana untuk ikut dengannya. Menemukan foto Elizabeth dan pacarnya yang ternyata sangat mirip dengan Ahmad. Dengan meluruskan fakta-fakta ini beserta bukti foto aneh yang Riri tunjukkan beberapa hari yang lalu, Risa menduga bahwa Elizabeth adalah hantu wanita Belanda kelahiran tahun 1903 yang ingin membunuh Ahmad untuk menggantikan pacarnya. Risa bergerak menuju ke pavilion untuk menyelamatkan Ahmad. Meskipun teman-teman hantunya mencoba meyakinnya untuk pergi dari pavilion, Risa menemukan robekan foto yang menunjukkan wanita Belanda lain.
Dia bersusah payah dan hampir mati dalam usahanya. Tetapi berkat bantuan Peter, William, Jensen, Hendrik, dan Hans, Risa dapat membuat Ahmad keluar dari kondisi kerasukannya. Ahmad kemudian merobek buku yang untuk membinasakan arwah Elizabeth setelah pulang. Risa didatangi 5 temannya yang memperkenalkannya pada Ivana, wanita Belanda yang ia lihat di foto pavilion. Ivana menceritakan bahwa dia adalah kakak dari Dimas, pacar Elizabeth. Dimas dibunuh oleh ayah Elizabeth yang tidak menyetujui hubungan mereka, dan sejak saat itu Ivana tidak pernah lagi berbicara dengan Elizabeth. Risa mengunjungi pementasan balet Riri bersama dengan 5 teman hantunya serta Tina, Ahmad, dan Angki. Dia bertemu dengan Canting, hantu penari yang mendiami teater. Berikut review singkat yang saya dapatkan dari film tersebut. Bagi saya, adegan saat Rizka kerasukan hantu Ivana serta saat adegan puncak hantu Elizabeth yang dikubur karena buku harian dirobek Ahmad lumayan berkesan. Ini sebuah peningkatan mengingat di film sebelumnya sama sekali tidak ada momen yang berkesan bagi saya. Begitu pula ketika Risa Saraswati dan Riana Rizky yang asli muncul sebagai kamu. Dari segi cerita, Danur 2 Mada juga membawa premis yang menarik, walaupun bukan yang pertama, namun setidaknya jarang diangkat sebagai tema film layar lebar. Sayangnya, mohon maaf, selain itu tidak lagi yang bisa dibagikan dalam film ini. Yang terasa paling mengganggu adalah penggunaan cahaya yang minim di dalam ruangan. Bahkan saat berpindah lokasi dari rumah ke rumah sakit, kondisinya sama. Memang kebanyakan film bergenre horor menerapkannya. Namun bagi saya pribadi, yang ada dalam Danur 2 levelnya cukup meresahkan. Jangankan untuk bisa menikmati filmnya, melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi saja susah. Dengan prequel yang minim jump scare, Awi Suryadi seolah ingin membayarnya di sini. Dari menit awal kita sudah diberi penampakan seram. Misalnya dari segi kualitas malah terasa menurun berkat efek suara keras yang sangat mengganggu. Trik murahan yang sekedar ingin membuat penonton kaget, bukan takut. Saya tidak tahu bagaimana dengan cerita asli yang ada di dalam buku karangan Risa Saraswati, namun kehadiran pasukan hantu kecil yaitu Peter, Jensen, William, Hans, dan Hendrik di film ini bagai penumpang lewat belakang. Lebih berkesan dipaksakan untuk ada. Begitu juga dengan sosok ibu-ibu pemandi mayat di rumah sakit yang ujung-ujung memberi saran pada Risa. Random banget. Dan yang sebenarnya paling bikin ilfil, selain soal cahaya, adalah adanya lubang-lubang dalam cerita. Hal ini padahal nyaris tidak saya temui dalam Danur 1. I can see ghosts, seperti Ahmad yang tiba-tiba menghalangi di rumah sakit, namun di adegan berikut sudah muncul kembali tanpa ada penjelasan.
Jika dalam film sebelumnya ada acting dari Syarifah Danis dan Ingrid Wijanarko yang mendongkrak kualitas, sayangnya di dalam film ini tidak ada satupun pemain yang berhasil melakukan melakukannya. Semua lempeng-lempeng saja, tidak buruk, namun hanya berada di batas. Dibandingkan dengan Danur 1 dengan Danur 2, terkesan dibuat dengan terburu-buru. Kesan rapi yang sebelumnya ada hilang begitu saja. Terlihat jelas dari eksploitasi penggunaan cahayaan minim saat penggunaan efek suara keras yang menemani jump scare. Premis yang sebenarnya menarik, ujung-ujungnya jadi tidak asik dengan adanya beberapa detail yang terabaikan. Mungkin cukup sekian review film Danur 2 yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.